Halo traders, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah teori yang paling penting kalau kita bicara soal analisa teknikal ya teman-teman. Saya memberi judul video saya kali ini adalah memahami Dow teori untuk mengidentifikasi tren dan reversal. Seperti biasa ya teman-teman, meskipun kita ini sedang bahas teori, saya akan membuat video ini agar sepraktis mungkin ya, sepraktikal mungkin, agar teman-teman melihatnya ini bukan hanya sekedar kita bicara teori, akan tetapi bagaimana cara menerapkannya di market. Sebagai introduction, saya ingin memberikan 3 poin penting ya teman-teman tentang Dow teori ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa Dow teori itu dia dicetuskan oleh seseorang yang bernama Charles Henry Dow, which is beliau ini adalah seorang wartawan ya, akan tetapi dia terkenal sebagai pencipta DJIA atau Dow Jones Industrial Average, atau yang kita kenal sebagai Dow Jones Index yang simbolnya itu adalah US30. Poin yang kedua adalah bahwa Dow teori ini adalah merupakan nenek moyang atau cikal bakal analisa teknikal barat. Jadi bisa dikatakan tanpa Dow teori ini, tanpa Charles Henry Dow ini, maka tidak ada yang namanya analisa teknikal barat. Atau mungkin analisa teknikal barat akan berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini. Poin yang ketiga adalah soal kontributor ya teman-teman. Jadi Dow teori ini punya beberapa kontributor yang terkenal seperti misalkan William P. Hamilton, Robert Reed, dan juga E. George Schaefer. Jadi Charles Dow ini dia sudah keburu meninggal sebelum menyelesaikan seluruh teorinya tentang market ya teman-teman. Jadi kebanyakan kita itu juga sekarang itu kita mengetahui tentang Dow teori ini dari tulisan-tulisan bapak-bapak yang ada di depan ini tadi ya, yaitu William P. Hamilton, Robert Reed, dan E. George Schaefer ini. Di samping ada juga penulis-penulis atau kontributor-kontributor yang lain. Dow teori punya 6 prinsip ya teman-teman. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu market discounts everything atau price discounts everything. Prinsip ini mengatakan bahwa semua informasi yang kita butuhkan itu sudah tertera pada harga, sudah tertera pada chart. Dan itu termasuk informasi-informasi soal fundamental dan juga soal psikologi masa. Jadi kita tidak perlu lagi mencari informasi-informasi lain karena semua informasi sudah tertera pada harga atau pada chart. Jadi trader itu tidak perlu dia mencari informasi-informasi seperti misalkan di Forex Factory, Bloomberg, dan lain sebagainya. Yang artinya juga Dow teori ini dia konsisten atau sejalan dengan teori EMH atau Efficient Market Hypothesis. Prinsip yang kedua adalah market punya 3 pergerakan atau 3 tren. Tren yang pertama adalah major trend, itu dia berlangsung 1 hingga beberapa tahun dan dia bisa dalam tren bullish ataupun tren bearish ya. Kemudian yang kedua adalah medium trend atau secondary reaction atau medium swing yang dia bisa berlangsung itu antara 3 minggu hingga 3 bulan yang dia juga adalah koreksi dari major trendnya ya. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan minor trend, itu durasinya kurang dari 3 minggu. Nah, biasanya kita sebagai retail trader itu kita main di minor trend ini ya teman-teman, jadi kurang dari 3 minggu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah primary atau major trend, itu dia punya 3 fase ya teman-teman, dan ini Anda perlu perhatikan karena disinilah kita bisa tahu atau kita bisa mengidentifikasi tren dan reversalnya ya teman-teman, perhatikan. Nah, jadi sekali lagi primary atau major trend itu dia punya 3 fase ya. Fase yang pertama ini contohnya dalam tren bullish ya teman-teman. Fase yang pertama adalah fase akumulasi. Ya, pada fase akumulasi ini yang bermain di sini adalah apa yang disebut di dalam model Wyckoff itu sebagai composite man ya. Kalau kita dalam pergaulan kita sekarang ini ya teman-teman, kita itu suka mengatakan ini sebagai big boys gitu ya. Akan tetapi kita tahu bahwa di dalam market forex semuanya juga big boys ya, akan tetapi karena memang ini adalah sebuah teori yang memang dia itu berangkat dari saham ya teman-teman. Jadi memang ada big boys, ada small boys begitu ya, ada smart money, ada dumb money, dan mereka bermain pada satu pasar yang sama. Akan tetapi kalau di forex kan tidak demikian ya teman-teman, seperti itu. Akan tetapi kita ini mencoba untuk memahami dulu apa Dow teori itu ya teman-teman. Dan sekali lagi ini adalah sebuah teori yang dikembangkan pada market saham ya. Jadi di sini ada di dalam proses
proses akumulasi ini, fase akumulasi di sini adalah tempat bermain para composite men atau big boys ya teman-teman. Jadi dia di sini dia beli pelan-pelan begitu ya teman-teman. Dia mau cari barang gitu ya, dia cari barang yang banyak. Kemudian setelah proses akumulasi ini selesai, masuk ke fase yang kedua ya. Fase yang kedua ini adalah fase partisipasi publik ya, dan di sini adalah tempatnya para smart trader ya teman-teman. Para smart trader, of course, dia itu kastanya tidak bisa atau di bawah composite man atau big boys ini ya teman-teman. Dia nggak bisa, pada umumnya dia tidak bisa masuk di area atau di fase akumulasi ini ya. Dia hanya bisa masuk pada fase partisipasi publik ini, yaitu ketika harga itu dia sudah meninggalkan fase atau area akumulasi ini ya teman-teman. Jadi di sini nih kita para technical trader ya teman-teman, para retail trader yang pakai technical itu kita juga termasuk di dalam orang-orang yang harusnya itu masuk di fase partisipasi publik ini ya teman-teman. Saya selalu bilang, sering kali bilang di sesi-sesi live trading saya bahwa kalau Anda masuk trading, Anda open posisi, itu usahakan selalulah masuk di awal fase ya. Di fase yang paling awal itu sebenarnya maksudnya adalah fase partisipasi publik ini ya teman-teman. Jadi Anda tuh masuk di sini loh ya. Idealnya tuh Anda masuk di sini loh. Nah, disinilah Anda masuk ya teman-teman ya. Setelah ada fase akumulasi ini, Anda masuk di sini, kemudian market dibawa terbang ke atas, Anda buy, Anda dapat cuan ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini yang saya istilahkan smart trader ya teman-teman. Nah, itu adalah fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga itu disebut dengan fase excess ya. Ini fase sampah, fase sisa-sisa, fase buangan ya teman-teman, atau fase kelebihan begitu ya. Nah, di sini yang masuk buy di sini itu trader-trader yang FOMO ya. Jadi di sini dia nggak bisa mengenalin ya teman-teman, dia telat masuknya. Kemudian setelah dia ada di fase excess ini, trader-trader yang suka FOMO itu malah dia buy di sini ya teman-teman. Ketika dia buy di sini ya alamat dia akan dibawa turun ke bawah. Karena apa? Karena harga sudah memasuki fase, setelah dia memasuki fase excess, itu harga akan mengalami reversal. Kemudian ini adalah 3 fase dalam trend bearish ya teman-teman. Jadi dia diawali oleh fase distribusi. Ini tadi yang composite man tadi itu ya teman-teman, dimana para big boys itu dia cari barang, buang barang ya teman-teman, bukan cari barang, dia buang barang, pelan-pelan dia buang barang di sini. Kemudian setelah barangnya semua terjual habis di sini, nah baru harga itu dibawa turun ke bawah, lalu memasuki fase yang kedua ini, yaitu partisipasi publik juga namanya ya teman-teman. Jadi ini tinggal dibalik saja, dan di sini di sini adalah tempatnya para smart trader ya. Jadi dia masuk, dia jual atau dia sell di fase partisipasi publik ini ya teman-teman. Dan setelah itu masuk masa despair atau fase despair ini, atau fase putus asa ya teman-teman. Jadi di sini sama aja, di sini yang terjadi adalah yang masuk itu trader-trader yang FOMO ya teman-teman. Mereka jual di ujung sini, lalu mereka dibawa naik ke atas ya. Kalau pakai stop loss sih masih mending. Yang parah itu yang udah main di despair ini, dia sell di despair, dia FOMO di sini, sell, dia nggak pakai stop loss ya teman-teman, itu habis langsung akunnya ya. Jadi hati-hati. Dan kalau kita perhatikan ya teman-teman, fase despair ini adalah neraka bagi trader FOMO, akan tetapi surga bagi siapa? Surga bagi para composite man ya teman-teman. Jadi di sini para trader FOMO itu mereka jual, ternyata di sini udah ditunggu sama composite man-nya ya. Artinya apa? Di sini fase despair ini adalah fase despair bagi trader-trader FOMO, akan tetapi bagi composite man ini adalah fase apa? Ini adalah balik lagi jadi fase akumulasi ya teman-teman. Jadi para trader FOMO itu dia jual, ditampung semua barangnya sama si composite man-nya ini, dia malah akumulasi di sini ya. Jadi setelah masuk masa akumulasi di sini, setelah si composite man itu dapat barang yang banyak dari trader-trader yang FOMO atau dump money tadi itu ya teman-teman, maka harga dibawalah naik ke atas ya teman-teman. Jadi siklusnya seperti itu antara 3 fase ini. Prinsip yang keempat adalah indeks saham itu harus saling mengkonfirmasi. Pada zaman Dow teori ini dikembangkan ya teman-teman, hanya ada 2 indeks saham, yaitu DJIA dan DJTA ya. DJTA itu Dow Jones Transportation Average ya.
Jadi prinsipnya adalah antara DJTA dan DJIA ini arahnya itu harus searah ya teman-teman, korelasinya itu harus positif. Jadi kalau misalkan nih DJIA-nya naik, DJTA-nya itu harus naik untuk konfirmasi bahwa memang tren bullish-nya ini valid. Kalau misalkan DJIA-nya naik akan tetapi DJTA-nya itu dia malah turun, nah itu kita patut mempertanyakan tren yang sedang terjadi. Dan sekarang kita juga sudah punya Nasdaq dan juga SPX atau S&P 500 ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang biasa trading Nasdaq dan juga S&P ataupun Dow Jones Index ya, jadi Anda perlu memperhatikan korelasinya nih ya kan. Kalau misalkan Anda ingin buy Nasdaq, Anda juga harus lihat dulu SPX-nya ini dia naik juga atau enggak ya kan, atau Dow Jones-nya ini juga naik atau enggak ya. Jadi misalkan Anda mau beli Nasdaq akan tetapi ternyata SPX-nya atau DJIA-nya itu turun, maka Anda mungkin harus mempertimbangkan untuk menunda dulu aksi buy Anda. Atau mungkin bagi kita yang trading forex ya teman-teman, kita bisa mengaplikasikan prinsip ini. Misalkan kalau misalkan nih kita mau buy GBP USD gitu ya, nah maka lebih baik kita itu lihat juga EUR USD-nya ya. Kalau misalkan GBP USD-nya itu kita lihat dia trennya lagi bullish, kita mau buy, kita juga lihat dulu apakah EUR USD-nya itu juga dia sedang ada dalam kondisi yang bullish atau tidak ya. Karena kalau misalkan GBP USD-nya naik akan tetapi EUR USD-nya turun, nah itu artinya apa? Itu artinya kita perlu curiga akan tren yang sedang terjadi. Jadi lebih baik transaksinya kita tunda dulu sampai kedua pair ini itu dia searah. Prinsip yang kelima adalah volume harus mengkonfirmasi tren. Di sini kita melihat ya teman-teman, ketika trennya sedang naik begini, kita melihat volumenya itu secara umum dia juga naik di sini ya teman-teman. Akan tetapi perhatikan di sini, ketika di sini ya saya beri trend line kecil yang berwarna merah itu ya teman-teman. Di sini kita melihat harga itu dia masih naik, bahkan naiknya itu steep, naiknya itu tajam ya teman-teman. Dari sini ke sini naiknya itu tajam, dan di sini dia juga masih membuat higher high ya teman-teman. Akan tetapi perhatikan volumenya di bawah yang juga saya beri garis merah ya. Ternyata volumenya itu turun ya teman-teman, dan kemudian setelah itu, tidak lama setelah itu, harga mengalami reversal anjlok dengan sangat luar biasa sekali ke bawah. Artinya bahwa ketika kita asik dengan tren bullish ini ya teman-teman, akan tetapi tiba-tiba saja terjadi divergence antara harga dengan volume. Artinya harga itu dia terus naik, akan tetapi lihat dulu volumenya ternyata dia anjlok. Nah itu hati-hati, warning buat kita bahwa ada potensi reversal. Prinsip yang keenam dari Dow Theory adalah tren valid sampai reversal terkonfirmasi. Di sini kita melihat ya teman-teman bahwa dalam tren yang bullish itu struktur marketnya adalah harga itu membuat higher high dan higher low ya. Jadi dia naik begitu ya teman-teman. Nah tren bullish ini dia valid sampai terjadinya reversal ya. Reversalnya di mana? Reversalnya di sini ya teman-teman. Kenapa reversalnya itu di sini? Tadi saya sudah singgung bahwa tren bullish itu adalah struktur marketnya higher high dan higher low, higher high, higher low, dan seterusnya ya. Reversal itu terjadi ketika harga itu dia sudah gagal membuat higher high dan higher low, akan tetapi dia justru di sini dia jebol, dia membuat lower high dan lower low. Jadi kita harus bisa membedakan antara reversal dengan di sini kita sebut sebagai koreksi atau secondary reaction atau secondary trend ya teman-teman. Jadi dalam tren bullish itu ada pergerakan impulsif dan korektif ya. Kalau naik itu impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, dan korektif. Nah, kita harus bisa membedakan pergerakan korektif atau pergerakan secondary trend atau secondary reaction itu dengan reversal ini ya teman-teman. Bedanya di mana? Sekali lagi, kalau sudah terjadi break of structure ini ya, harga yang tadinya membuat higher high dan higher low di trend bullish, kemudian sekonyong-konyong itu dia berubah, justru strukturnya berganti menjadi lower high dan lower low. Ini adalah video yang sangat singkat tentang Dow Theory ya teman-teman. Akan tetapi saya berdoa mudah-mudahan video yang sangat singkat ini bermanfaat bagi Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.